Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dwi Wahyu, Faris Hilman, dan Muhammad Arifin Rumana ingin mempresentasikan tentang hubungan dan peranan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan dan kebudayaan nasional. Pembahasan yang ada di sini dari 1. Ilmu dan masyarakat, pengertian dan unsur-unsur kebudayaan, pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan, peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Nah, di sini ada ilmu dan masyarakat. Antara manusia atau masyarakat dan ilmu keduanya memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Manusia yang merumuskan dan mengembangkan ilmu. Adapun sumbangan ilmu bagi manusia adalah ilmu sebagai suatu cara berpikir atau pola pikir manusia. Sarana menemukan kebenaran dan ilmu digunakan sebagai sistem nilai dan moral. Manusia atau masyarakat lah yang membentuk kebudayaan, merumuskan ilmu dan menciptakan teknologi serta mengembangkannya. Karena manusia mempunyai akal dan bahasa. Menurut Van Melsen pada tahun 1987 mengatakan kegiatan ilmiah berdasarkan pada 2 keyakinan, yaitu segala sesuatu dalam realitas dapat diselidiki secara ilmiah. Semua aspek realitas membutuhkan juga penyelidikan primer. Di sini ada pengertian dan unsur-unsur kebudayaan. Ihsan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan hal-hal bersangkutan dengan akal. Konjara ningrat. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem bagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri manusia dengan belajar. Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap 2 pengaruh kuat, yakni alam dan zaman. Dengan arti lain dalam kurung kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Menurut A. L. Gruber dan C. Kluckhohn dalam bukunya Kultur, A Critical Review of Concept and Definition mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir sehingga kebudayaan itu sangat luas. Menurut Suseno, kebudayaan nasional adalah gabungan dari kebudayaan daerah yang ada di negara tersebut. Unsur-unsur kebudayaan menurut C. Kluckhohn yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem maca pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, bahasa dan kesenian. Pengaruh timbal balik antara ilmu dan kebudayaan. Ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan dengan cara tertentu, memerlukan metode ilmiah, mempunyai objek formal dan objek material. Menurut Endang Dhani Asdi pada tahun 1991 berpendapat karena pengetahuan adalah unsur dari kebudayaan, maka ilmu yang merupakan bagian dari pengetahuan dengan sendirinya juga merupakan salah satu unsur kebudayaan. Hubungan timbal balik. Perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Baik, dilanjutkan oleh Dwi Wahyu.
Baik, di sini akan saya lanjutkan peranan ilmu terhadap pengembangan kebudayaan nasional. Charlotte Parson menyatakan bahwa ilmu dan kebudayaan saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dapat berkembang dengan pesat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada satu pihak perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Peran ganda ilmu Suryatmi Sumantri pada tahun 1990, yaitu ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan. Kemudian ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Dalam perkembangan zaman yang begitu cepat, terkadang ilmu dikaitkan dengan teknologi. Kita tak terlepas dari teknologi, namun sayangnya yang memiliki pengaruh dan yang dominan pada kebudayaan adalah teknologi. Padahal teknologi adalah buah atau produk kegiatan ilmiah. Sedangkan ilmu sendiri yang merupakan sumber nilai yang konstruktif memiliki ruang yang sempit dalam pengembangan kebudayaan nasional. Maka dari itu pemahaman terhadap hakikat ilmu perlu dijadikan fokus pembicaraan dalam rangka untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Setelah itu baru dibahas mengenai langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk meningkatkan peranan keilmuan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Ilmu sebagai suatu cara berpikir. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Berpikir bukan satu-satunya cara dalam mendapatkan pengetahuan. Demikian juga ilmu bukan satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Ilmu merupakan produk dari hasil proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Kemudian ada ilmu sebagai asas moral. Dari awal perkembangan ilmu selalu dikaitkan dengan masalah moral. Menurut Copernicus tahun 1473 sampai 1543 yang menyatakan bumi berputar mengelilingi matahari, yang kemudian diperkuat oleh Galileo pada tahun 1564 sampai 1642 yang menyatakan bumi bukan merupakan pusat tata surya yang akhirnya harus berakhir di pengadilan inkuisisi. Kondisi ini selama 2 abad mempengaruhi proses pengembangan berpikir di Eropa. Moral reasoning adalah proses di mana tingkah laku manusia, institusi, atau kebijakan dinilai apakah sesuai atau menyalahi standar moral. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah.